ingin mewawancarai guru di SD ini mengenai perkembangan peserta didik. Untuk Bapak. Jadi saya di sini sebagai asistensi guru, nama saya Asisten Ilham. Jadi Pak, kami di sini mau menanyakan pertanyaan. Bagaimana cara Bapak memantau peserta didik dalam mengelola emosi? Kalau cara kita memantau peserta didik dalam pengelolaan emosi, yang pertama yang mana kita tahu peserta didik ini selalu berbeda-beda setiap orang emosi yang dimiliki. Jadi cara kita memantau hal-hal tersebut ya dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah dengan peristiwa dan seluruh aktivitas siswa atau peserta didik. Jadi kita memantaunya dari situ apa kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, baik kebiasaan buruk maupun kebiasaan yang baik yang mereka lakukan setiap hari. Jadi cara kita memantau yang ya kita pantau dari aktivitas siswa itu sendiri. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak memantau perkembangan peserta didik ini? Kalau untuk perkembangan peserta didik, guru-guru di sini biasanya memantau perkembangannya itu yang dimana dalam setiap proses belajar mengajar dari hari ke hari dan minggu ke minggu itu selalu dipantau. Dimana mereka kita sebagai seorang guru harus tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari setiap siswa. Jadi setelah kita mengetahui itu, kita memberikan apa yang menjadi menutupi kelemahan tersebut. Jadi setelah kita memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka, ada yang namanya kita mengevaluasi siswa-siswa tersebut. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, dari situ kita memantau apakah siswa ini ada perkembangannya atau tidak. Jadi untuk memantau perkembangan siswa, kita perlu beberapa waktu. Jadi tidak dengan secepat mungkin atau dalam 1 hari, dalam 1 minggu, namun untuk proses siswa itu juga untuk berkembang. Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Program atau metode yang menurut Bapak membantu perkembangan peserta didik? Kalau program yang menurut saya dapat membantu untuk perkembangan peserta didik adalah membuat proses belajar mengajar itu menjadi kreatif dan inovatif serta dengan penuh rasa kreatif. Jadi sehingga siswa itu belajar tidak bosan. Jadi kita setiap dalam mengajarkan siswa tersebut, kita tidak boleh menetap pada cara mengajar yang itu saja. Kita perlu juga memberikan sesuatu yang berbeda kepada siswa sehingga ada ketertarikan dan menjadikan mereka itu dapat berkembang lebih baik. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan dalam mengajari siswa-siswi yang susah memahami pembelajaran? Kalau cara dalam mengatasi siswa yang kurang memahami pembelajaran ini ya yang kita gunakan atau yang biasa dilakukan adalah kita harus mengajarkan mereka itu dengan penuh rasa sabar. Karena siswa ini kadang ada yang cepat menangkap, ada juga yang lama menangkap pelajarannya atau susah. Jadi kita itu harus memiliki rasa kesabaran dalam mengajarkan mereka berulang-ulang dan supaya nanti mereka pada akhirnya menjadi bisa dan paham apa yang kita lakukan. Sekian wawancara singkat dari kelompok kami. Untuk Bapak, terima kasih.